Salam, selamat pagi dan horas. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Kami mengasihi, menyembah Engkau ya Tuhan semesta alam. Kami bersyukur Engkau tetap memberikan napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan baru di pagi ini. Tuhan, penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Buka pikiran kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang telah ditentukan buat kita hari ini diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya yakin kita semua pernah membaca atau setidaknya mendengar tentang pergumulan Ayub. Dalam pasal 1 dinyatakan, sebab tiada seorang pun di bumi seperti Ayub, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Singkatnya, Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, tertulis di Ayub 1 ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Malapetaka terjadi. Pertama, Ayub kehilangan hartanya, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, bahkan 10 anaknya, yakni 7 laki-laki dan 3 anak perempuan, mati dalam waktu bersamaan. Malapetaka kedua, Ayub mengalami sakit bara atau borok yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bahkan istrinya sendiri menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah dan mati saja. Kehadiran istri seperti ini tentu bukan menguatkan, namun semakin menyakitkan. Ada yang bisa membayangkan seberat apa penderitaan Ayub kala itu? Pengakuan Ayub pada nats yang kita baca pertama tadi, yaitu karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Itu diucapkannya ketika ia mengalami pergumulan yang berat dan menyesakkan. Saat-saat keadaan terasa jauh dari Tuhan, kesesakan yang membuat sulit untuk mempercayai Tuhan. Namun Ayub tetap belajar percaya dan ia mempunyai keyakinan yang teguh. Cara Ayub memandang persoalan mengajar kita bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Hidup kita ibarat emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Jika Tuhan membakar hidup kita, Dia tidak bermaksud menghancurkannya. Sebaliknya, Tuhan ingin mendapati kualitas iman yang teruji, yang murni, sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapannya. Ayub menyadari bahwa harus ada sebuah proses pemurnian emas yang dilakukan lewat proses pembakaran. Metodenya adalah dengan memberi panas pada emas hingga mencair. Di saat emas sudah cair, berbagai kotoran yang melekat padanya seperti debu, karat dan unsur-unsur logam lainnya akan naik ke permukaan, sehingga semua kotoran ini bisa dipilah dan dibuang. Demikianlah proses ini dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya diperoleh emas yang benar-benar murni, bebas dari segala kotoran dan campuran logam lainnya. Dari proses pembakaran itu akan jelas terlihat mana emas murni, mana yang masih mengandung kotoran-kotoran, dan mana yang mengurangi kadar kemurnian emas tersebut. Untuk mendewasakan kita, Allah dapat mengujinya dengan masa-masa sulit, penuh pencobaan. Saat itu terjadi, rasanya memang seperti terpisah dari Allah. Allah seolah-olah meninggalkan dan melupakan kita. Hari-hari yang kita jalani dan kehidupan kita diwarnai oleh kekeringan rohani, keraguan, perasaan jauh dari Allah. Jika hal itu terjadi, kita dapat belajar dari Ayub. Aku tahu Allahku hidup. Ia tahu jalan hidupku, dan ujian yang diizinkan terjadi dalam hidupku akan membuat aku cemerlang seperti emas. Saudara, dalam keadaan menderita, Ayub masih mampu untuk memperhatikan
peduli terhadap sahabat-sahabatnya, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Dia berdoa agar Tuhan mengampuni mereka. Kenapa? Karena mereka tidak berkata benar tentang Allah seperti hambanya Ayub. Allah adalah setia dan kasih-Nya kekal. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Bapak, Ibu, saudara terkasih, bagaimana kita memandang atau menyikapi permasalahan hidup akan menjadi ukuran seteguh apa iman kita percaya kepada Tuhan. Pencobaan yang terkadang membawa kita ke dalam penderitaan akan membangkitkan pengharapan, ketekunan, dan melatih iman kita agar lebih kuat dan tentunya lebih murni. Pergumulan dan penderitaan Ayub dimaksudkan untuk mengajari kita bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan menimpa kita. Saya tutup dengan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami menyadari bila kami jatuh ke dalam pencobaan karena kesalahan kami, maka kami akan menanggung akibatnya. Namun bila kami menghadapi penderitaan atas seizin Allah, maka itu adalah ujian untuk menguatkan dan mendewasakan kami. Ada maksud indah yang Engkau rencanakan. Terima kasih firman-Mu. Kiranya kami semakin mencintai Engkau dan firman-Mu. Engkau yang memelihara, menolong, dan memberkati kami dalam aktivitas hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Junim yo he wi hayo so you say